Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai wujud benda. Yang pertama, ada benda padat, contohnya kayu, meja, dan kursi. Yang kedua, ada benda cair, contohnya air, minyak, dan parfum. Lalu yang ketiga, ada benda gas. Contohnya adalah udara yang ada di dalam balon. Contoh lain benda gas yaitu oksigen yang kita hirup sehari-hari. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ternyata benda dapat berubah-berubah bentuk loh. Contohnya, dari benda padat bisa menjadi cair, padat menjadi gas, cair menjadi padat, cair menjadi gas, atau gas menjadi padat, dan gas menjadi cair. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, atau yang bisa kita sebut dengan mencair. Nah, coba dengarkan ya. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, es krim tersebut menjadi cair. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Coba bayangkan jika kamu meletakkan es batu di luar. Pasti lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Nah, begitu juga es krim yang dimakan Lani. Lama-kelamaan akan mencair. Tapi tidak hanya es krim loh. Contoh lainnya yang dapat mencair adalah coklat. Coklat akan mencair lama-kelamaan jika kamu pegang. Kok bisa sih? Nah, coklat tersebut dapat meleleh karena terkena panas tanganmu. Jadi, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Tapi, mencair itu tidak hanya terjadi pada es ya atau coklat. Benda padat lainnya dapat mengalami proses mencair. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi juga dapat dicairkan loh jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Semua benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, benda lain yang dapat mencair adalah salju. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu musim berganti menjadi musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda seperti gambar di samping. Bentuk berbeda-beda tersebut dilihat di bawah mikroskop. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di bawah ya. Itu adalah hasil karya seni dari menggabungkan garis, bentuk, dan warna menjadi harmoni yang indah. Nah, garis itu bisa berbentuk macam-macam ya, bisa panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, dan juga warna beragam, bisa warna merah, kuning, ataupun biru. Begitu juga bentuk. Ada segitiga, bulat, dan kotak. Nah, bentuk garis itu kan tadi beraneka macam. Ada garis putus-putus, ada zigzag, spiral, melengkung, dan masih banyak lainnya ya. Jadi untuk menggambar sesuatu yang indah, kalian perlu menggabungkan bentuk, warna, dan garis secara kreatif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai peran warga sekolah. Sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai kerjasama. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah mempunyai peran masing-masing. Contohnya di SD Negeri 064 pada Suka. Di tempat kalian bersekolah, di kelas 3C, ada Ibu Guru Ernita yang mengajar sehari-hari di kelas. Dan kalian sebagai siswa. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Dan ada juga penjaga sekolah. Penjaga sekolah bertugas menjaga sekolah. Coba bayangkan jika tidak ada penjaga sekolah di sekolah.
kemungkinan barang-barang yang ada di sekolah atau di kelas pasti akan hilang diambil orang atau dicuri orang. Jadi, tugas setiap warga sekolah itu sama pentingnya ya. Tidak ada tugas atau peran yang tidak penting. Semua peran warga sekolah sama pentingnya. Maka dari itu, sesama warga sekolah kita harus saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Nah, sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas hari ini ya, anak-anak hebat. Dadah!